Ya, gini loh. Kamu dengerin aku dulu. Gini, kan aku udah nerangin berkali-kali, udah panjang lebar aku terangin ke kamu. Ya kalau namanya bisnis, ya kayak gitu. Masa kamu mau buru-buru semuanya selalu untung sih? Ya gini, dengerin dulu ya. Aku kan udah ceritain panjang lebar masalahnya kita. Ya kamu harus sabarlah, tunggu beberapa bulan ke depan. Sebentar. Ya kamu harus sabar dong. Masa kamu mau apa-apanya serba maunya untung terus? Nggak bisa kayak begitu. Apa perjanjian kita waktu itu apa coba? Susah senang ya sama-sama, kalau kita untung kita bagi dua, rugi kita bagi dua juga. Kita lihat dulu aja beberapa bulan ke depan. Ya nggak bisa dong kamu kayak begitu. Perjanjian kita gimana? Kamu jadi orang gak setia banget sih. Ingat janji kamu, komitmen kamu waktu itu apa? Kenapa? Ya gak mau dong kalau apa-apa, jadi mau kamu setiap kerugian saya yang nanggung. Kalau keuntungan kita bagi dua, itu namanya gak fair. Itu namanya gak fair. Ya udah terserah deh, mau kamu gimana terserah. Kenapa? Oke. Saya udah capek, saya mau turun, saya udah baru sampai rumah. Oke? Yuk, bye. Selamat siang Bu Seli. Bu Seli gak denger ya? Belum korek kuping nih Bu Seli. Wajahnya kok kayaknya kesel, kusut lagi, hatinya lagi gak seneng ya? Uangnya belum ditransfer. Mana mobilnya parkir di sini lagi nih Bu Seli nih. Kalau saya bisa bawa mobil saya mundurin sendiri aja deh. Gampang kan? Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Mau susah apa coba ya? Makan tinggal makan, tidur tinggal tidur, mau jalan tinggal bawa koper. Terlebih kita anak-anak Tuhan, kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati. Jadi kita gak perlu susah ya oma dan opa. Waktu itu saya juga pernah kena masalah besar lah. Benar-benar masuk di dalam lembah kekelaman. Badannya saya sih takut sih, tapi ya gimana ya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia
melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Kau setia Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun masalahku sebesar gunung, tapi Dia Tuhan yang lebih besar dari masalahku. Demikian juga Bapak, Ibu, Oma dan Opa, pemirsa semuanya. Masalah boleh besar, tapi janji Tuhan menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Ada amin? Bapak, Ibu, Oma, Opa, pemirsa semuanya ada amin? Sayur-sayur. Oh, itu dia yang ditunggu. Aduh, tukang sayur lewat. Ah, saya mau panggil dulu. Pak, mau beli tempe. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang setia, janjimu tetap selamanya. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih atas usaha yang Kau percayakan padaku. Terima kasih juga Tuhan untuk tambahan modal yang kami perlukan untuk pembelian mesin produksi. Terima kasih Bapa. Ya, amin. Ya. Aku mau baca firman Tuhan dari Mazmur 23, Mazmur Daud.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Tenanglah jiwaku. Aku tidak perlu takut. Aku punya Allah yang setia. Allah yang menyediakan apa yang aku perlukan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Opa Oma, mari kita nyatakan kita punya Allah Bapa yang setia selalu bersama kita. Kita tidak perlu takut. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
kasih-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini. Karena kasih-Mu Tuhan lebih dari hidup. Terima kasih Bapa. Biarlah mulut bibir kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang selalu menyertai kami, bersama-sama kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, apa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau Allahku, Engkau Allah yang setia, yang tetap menyertaiku selamanya. Terima kasih Tuhan. Semua yang ada padaku ini milik-Mu Bapa. Kami hanya dipercayakan untuk mengelola. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Bila pengiriman kemarin mengalami hal yang kurang baik, aku tetap percaya hal itu juga seizin Tuhan. Yang terbaik Tuhan pasti kerjakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sekalipun kelihatannya pengiriman kemarin mengalami kerugian besar, aku percaya Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkanku. Aku percaya itu. Terima kasih Tuhan. Aduh, aku gak ngerti nih. Kenapa ini bisa terjadi ya? Aduh. Aku jadi gak enak sama Tante Liu nih. Padahal saya sudah kerjakan semuanya dengan baik. Saya teliti semua dokumen-dokumen yang ada. Aduh. Sepertinya tidak ada yang kelewat, semuanya lengkap. Tapi kenapa ini terjadi? Saya membuat kerugian yang sangat besar. Saya gak enak sama Tante Liu.
Saya mesti bilang apa sama Tante Liu? Aduh, gimana ya Tuhan, padahal aku selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan jagai usaha ini, tapi maaf Tante. Saya minta maaf sama Tante. Maaf banget Tante. Iya, Padahal nggak Yance udah berusaha untuk mengerjakan semuanya dengan baik Tante. Tapi kerugian ini Yance minta maaf ya Tante. Minta maaf banget Tante. nggak apa-apa Yance. Sepertinya semua kerugian ini akibat transportasi laut yang tidak baik ini cukup memukul usaha kita. Tapi ingat ya Yance, hidup kita bukan tergantung pada keadaan. Saat keadaan buruk, bukan berarti hidup kita buruk. Tidak. Jadi kita ini bukan hidup dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itulah setiap firman Tuhan. Saya kayak kurang paham Tante. Apa yang Tuhan Tante maksud? Yance ingat ada satu buah lagu yang berkata, Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari. Iya Tante. Semua itu terbukti dalam kehidupan manusia. Iya Tante. Begitu juga dengan kehidupan kita. Amin Tante. Ya, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Untuk selamanya ku kan setia
melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Yance, Ya, ingat Tante. gak waktu perusahaan ini dibuka, Mm-mm. Tuhan tuh kasih sesuatu pada Oma, firman-Nya il. Iya, Tante. Ada di di Ulangan 28. Oh. Jadi Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu Mm. di dalam lumbung-lumbungmu, di dalam segala usahamu. Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang Amin. diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yaitu langit, untuk memberikan hujan bagi tanah pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak pernah meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan mengangkat engkau tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu hari ini. Jadi Oma tuh benar-benar pegang sungguh-sungguh janji Tuhan ini loh. Karena Tuhan itu Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kesetiaan Tuhan sepanjang hidup Oma luar biasa sekali. Iya, Tante. Sekarang Yance baru ngerti. Kita tidak perlu terus-menerus ya Tante ya untuk menyalahkan Tuhan atau mencari-cari apa sebab dan bagaimana ini bisa terjadi. Betul, betul sekali. Kita harus selalu memperkatakan sekalipun kita dalam keadaan yang buruk, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin, betul Sebab Dia sekali. Tuhan yang setia. Yes. Tuhan yang terus menyertai kita Amin. di dalam segala keadaan kita ya Tante. Betul, benar Pak Yance. Nah, akhirnya gini, akhirnya Pak Yance juga ngerti ya. Iya Tante. Jangan banyak bertanya, mengapa begini, mengapa begitu, kenapa Tuhan jauh, tidak pernah jawab doa kita. Kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan kita mengalami masalah berat seperti ini. Jangan pernah berkata begitu. Iya, Ya. betul Tante. Kita harus tetap percaya Amin. dan Betul. pegang teguh janji Tuhan itu ya Tante ya. Benar Sampai sekali. kita melihat pertolongannya terjadi atas hidup kita, atas Yes. usaha, pekerjaan apapun dalam setiap kehidupan kita. Tetap percaya sebab sekali lagi Tuhan kita, Tuhan yang setia. Betul. Tuhan yang luar Ya, biasa ya benar. Tante. Amin. Oke, kalau gitu Yance lanjutkan lagi pekerjaannya ya. Oh, baik Tante. Ya, Tante permisi dulu. Iya. Dek, gimana dengan temanmu itu? Kerjasama dengan teman itu gimana? Gimana ya ngomongnya? Tadinya Sally pikir dia itu orang yang baik, orang yang setia, orang yang penuh komitmen. Padahal kalau dilihat-lihat awalnya Sally ngelihatnya tuh baik banget orangnya. Terus orangnya juga ramah, pokoknya menunjukkan sikap-sikap yang baik. Tapi ternyata
Sally salah menilai orang. Dia bukan orang yang setia. Dia bukan orang yang berkomitmen. Gak bisa dipercaya. Itulah manusia yang seringkali mengecewakan kita. Tapi masalahnya gini Mas, kan Mas tahu setiap kali beberapa waktu ini Sally selalu ngumpulin uang sedikit demi sedikit supaya kita bisa punya tabungan. Sally punya tabungan, makanya dari tabungan itu Sally mau belajar usaha. Mau coba join sama teman-teman, mau coba bikin usaha bareng sama teman-teman dengan tabungan yang ada. Ya dengan harapan pastilah memiliki keuntungan atau paling tidak mendapatkan sesuatu yang lebih lah gitu. Tapi ternyata Sally dapat teman join yang gak setia, yang mau enaknya sendiri, yang egois. Jadi habis deh semuanya yang udah bertahun-tahun kita kumpulin. Sally udah ngumpulin tabungan kita yang sudah dipakai buat usaha ini. Ya udah habis, hilang begitu aja. Apa gak sedih? Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan itulah yang menjadikan kita kaya. Jerih payah kita apapun itu tidak dapat menambahi apa-apa. Sebab itu terus percaya sama Tuhan kita yang setia dalam segala hal yang kita kerjakan. Utamakan Tuhan lebih dulu. Datang kepada Tuhan yang setia itu, maka Dia akan setia menjaga apapun yang kita usahakan, yang kita kerjakan, bisnis apapun yang kita kerjakan. Pasti ada pertolongan Tuhan. Dan kita terus percaya Tuhan ada di pihak istriku, ada di pihak suamimu, juga di pihak oma opa yang ada di rumah-rumah juga. Ya? Iya, benar Mas. Ternyata hanya Yesus penolong kita yang setia. Iya betul. Ya. Terima kasih Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan. Oma opa yang ada di rumah, apapun keadaan kita saat ini, ada Tuhan menyertai oma opa. Tuhan menyertai kita semua. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari oma opa sama-sama katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu
hanya Yesus penolong, penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom Opa dan Oma, dan seluruh pemirsa yang mendengarkan dan menyaksikan drama ini. Mungkin kalau saat ini Opa, Oma, Bapak, Ibu, serta pemirsa mengalami masalah-masalah yang sangat menekan, seolah-olah merasakan tidak ada jalan keluar. Percayalah, hari ini kami ingatkan kembali supaya kita jangan pernah berhenti untuk tetap percaya. Jangan pernah berhenti untuk tetap berdoa. Dan seberat apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, jangan pernah menyerah, tapi kita tetap hadapi bersama Dia. Karena kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang setia, hanya Yesus penolong yang setia. Ingat ya Oma Opa semuanya, semua yang Tuhan janjikan itu pasti Tuhan genapi dalam segenap kehidupan kita. Terus kita perkatakan janji Tuhan dan kita percaya janjinya. Maka kita percaya Tuhan itu akan memberikan kekuatan, pengharapan, bahkan jalan keluar bagi Oma, Opa, dan kita semua. Haleluya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong yang sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam kehidupan Opa, Oma, dan kita semua. Tepuk tangan Oma dan Opa. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah
puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Sama-sama. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Yang tak pernah gagal. Oh, Yang tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. katakan Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Shalom Bapak Ibu, Oma dan Opa, pemirsa yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati Tuhan, dan berbahagia. Nah, hari ini kita bersyukur ya, kita boleh kembali berjumpa dan kita boleh sama-sama untuk belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang penolong yang setia. Tapi sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kalau hari ini kami masih boleh berjumpa, kalau hari ini kami masih boleh beribadah, Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh menerima berkat Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak, boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi penghiburan, damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau tutup bungkus hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biar setiap perkataan hamba-Mu ini benar-benar firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar sesuatu ya, sesuatu yang besar, sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat ya Bapak Ibu ya. Kita akan lihat tadi, kita sudah melihat tayangan drama ya. Tayangan drama ada Ipi, ada Oma, ada Pak Yance, ada Ibu Sally. Nah, mereka di dalam tayangan drama tadi, mereka semuanya mengalami musibah, mengalami masalah yang besar. Dan reaksi mereka masing-masing berbeda-beda. Nah, kita akan lihat ya, bagaimana reaksi mereka satu persatu. Sally, ya, bagaimana dengan Sally? Sally itu mengalami apa? Sally mengalami ditipu oleh teman baiknya, sahabatnya, ya, yang dianggap selama ini sahabat yang setia. Tetapi toh ketika joinan ya, sahabatnya ini malah menyalah-nyalahkan Sally dan malah minta ganti rugi kepada Sally ya.
Apa reaksinya? Sally kesal dan marah-marah ya. Sally kesal, Sally marah-marah, dia sampai nggak bisa melakukan apa-apa. Ada orang lewat juga dia cuek aja karena dia kesal hati ya. Kemudian bagaimana dengan Ipik ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita lihat Ipik pernah ngalami juga ya penipuan dari orang-orang di kampungnya ya. Nah, Ipik merasa kesal ya. Dulu dia sampai nangis-nangis seperti itu. Marah, bahkan ingin melarikan diri ya, ingin keluar dari oma, melarikan diri ya. Tetapi apa yang terjadi ya, sampai saat ini dia dihibur oma, tapi hatinya masih apatis ya. Hatinya nggak ada reaksi-reaksi yang bagus, tapi apatis begitu ya. Nah, bagaimana dengan Pak Yance? Pak Yance mengalami musibah juga ya. Pengiriman barang ke Eropa ya mengalami hambatan, bahkan mengalami kerugian besar. Kapalnya, pengiriman barang itu kapalnya mengalami musibah sehingga barang yang dikirim hancur ya, nggak bisa balik ya. Nah, dia harus mempertanggungjawabkan ini pada oma ya. Itu nggak gampang gitu ya, mempertanggungjawabkan uang yang pengiriman itu yang banyak sekali ya. Dia merasa tertekan, beban ya, beban yang luar biasa, tekanan mental, emosional dia alami ya. Selain itu dia juga mengalami kerugian materi juga karena dia punya andil di dalam keuangan itu juga. Nah, bagaimana reaksi Pak Yance? Reaksi Pak Yance bingung ya. Pak Yance tuh bingung, terus mencari-cari. Mengapa ini bisa terjadi? Padahal dia sudah berdoa, dia sudah dia sudah senantiasa mengandalkan Tuhan, dia senantiasa berhati-hati di dalam melakukan langkah-langkah. Dia terus memeriksa ya, surat-surat semuanya diperiksa, tetapi musibah ini juga terjadi dalam hidupnya ya. Dia terus saja fokus pada musibahnya, fokus pada masalahnya ya. Dia sampai lupa ya, dia punya Tuhan yang setia, dia punya Allah yang menolong, yang setia. Dia lupa ya. Nah, bagaimana dengan Oma Liu ya? Oma Liu mengalami juga kerugian materi pastinya, karena semuanya didanai dari Oma Liu ya, materi yang sangat besar. Nah, Oma Liu selain itu juga Oma Liu harus memikirkan ya masa depan dari perusahaannya. Nah, ini bukan sesuatu yang gampang ya untuk umur se-Oma Liu ya, yang namanya sudah sepuh, sudah tua. Ya, ini bukan sesuatu yang gampang. Tetapi apa reaksinya Oma Liu? Reaksi Oma Liu juga menangis, sedih, menangis. Tetapi Oma Liu sadar di dalam kesedihannya, justru di dalam lembah kekelaman, yang dikatakan lembah kekelaman, tapi justru dia merasakan Tuhan bersama dengan dia ya, penyertaan Tuhan. Dia sadar, dia tahu penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidupnya. Oma Liu juga sadar bahwa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oma Liu sadar dia punya penolong yang setia. Meskipun kelihatannya masalah besar, tapi Oma Liu sadar dia punya penolong yang setia. Oma Liu tahu ya, Tuhan berjanji ya, Tuhan yang kan berjanji memberikan kemenangan dalam kehidupannya. Oma Liu tahu, bahkan saat musibah itu terjadi dalam hidupnya, Oma Liu masih bisa memberikan nasihat pada orang-orang di sekitarnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ketika kita mengalami satu musibah atau masalah, apakah kita juga sering meragukan Allah kita? Sering meragukan kesetiaan Allah kita ya. Sering, kok gini, bahkan kita nggak fokus lagi pada Bapa di surga, kita nggak fokus lagi pada Allah, tapi kita hanya fokus pada masalahnya. Nah ya, ketika orang mengalami mujizat, ketika orang bersukacita mengalami mujizat, mengalami kelimpahan berkat, mungkin terhindar dari kecelakaan atau musibah, mungkin mengalami naik pangkat,
mungkin mendapat pekerjaan yang baik ya, mendapat promosi yang baik, mungkin mendapat menantu yang baik, menantu yang mapan ya, sehingga boleh menjadi tulang punggung di dalam keluarga. Mungkin pas melihat bahwa cucunya lulus dengan cum laude ya, saat itu kita dapat berkata, Tuhan itu luar biasa, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang menepati janji-janjinya. Tetapi bagaimana sebaliknya? Bila kita sudah lama berdoa, Tuhan, 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 sudah lama kita mengerang, tetapi apa yang kita doakan itu tidak menjadi kenyataan. Apa yang terjadi? Ya, mungkin kita mengalami kekecewaan, kita mulai meragukan Tuhan. Atau saat kita mengalami kekecewaan yang terus kecewa lagi, dikecewakan oleh ini, dikecewakan oleh itu, mengalami kekecewaan terus-menerus. Juga mungkin mengalami sakit, dirundung sakit ya, yang gak henti-hentinya, dari sakit ini keluar masuk rumah sakit, sakit ini, sakit itu. Bahkan mungkin mengalami kekurangan dalam hal ekonomi, atau keluarga yang sedikit kacau ya, mungkin terikat kepada keluarga yang terikat pada dunia, yang kerja sampai lupa Tuhan. Mungkin di saat itu orang mulai meragukan Tuhan, mulai meragukan Allah kita ya. Orang mulai bersungut-sungut, kok begini, sudah jadi orang Kristen, sudah jadi anak Tuhan begini, gak dapat lagi bersyukur, gak bisa lagi untuk mengucap syukur, hidupnya apatis ya, gak bersemangat ya, bahkan menjadi negatif hidupnya ya, menjadi atau berpikir negatif ya. Udahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan, ngapain kita beribadah pada Tuhan, percuma ya. Nah, orang mulai menjadi negatif ya, tingkah lakunya mulai menjadi negatif. Nah, ini yang terjadi. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, jangan ragukan Allah. Jangan ragukan Allah. Yuk sama-sama Oma dan Opa katakan, jangan ragukan Allah. Ya, puji Tuhan ya, jangan ragukan Allah. Dia adalah penolong yang setia. Kalau kita bicara tentang kesetiaan ya, kesetiaan itu sifatnya abadi, kekal, tidak ada henti-hentinya. Itu namanya setia ya. Kita ingat pada waktu anak-anak Tuhan masuk di dalam perjanjian pernikahan ya, janji di hadapan Allah ya, mau tetap setia baik di dalam duka, suka ya, di dalam senang, di dalam susah, di dalam kelimpahan, di dalam kekurangan ya, janjinya begitu. Tetapi apa yang terjadi? Banyak anak-anak Tuhan mengalami apa? Penyelewengan. Banyak anak-anak Tuhan mengalami apa? Perceraian ya. Nggak setia ya. Tapi kita bersyukur ya, hari ini kita belajar, kita punya Allah yang setia ya. Apa sih artinya Allah yang setia? Yuk kita mau belajar ya, Allah yang setia. Jangan ragukan Allah kita, karena Dia adalah Allah yang setia. Artinya apa Allah yang setia? Artinya Dia Allah yang memegang janjinya ya. Firman Tuhan katakan di Ulangan 7 ayat 9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai beribu-ribu keturunan. Ini janjinya Tuhan ya. Dia Allah yang memegang perjanjian. Dia Tuhan, Dia Allah yang memegang janji. Ada lagu, ingat sebuah lagu yang mengatakan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, itu manusia. Manusia berjanji tetapi manusia mengingkari. Sehingga dikatakan lidah itu tidak bertulang ya. Gampang ngomong, gampang berbalik begitu ya. Gampang, kalau orang Jawa katakan gampang belenjani, gampang berubah. Nah, tetapi Dia Allah yang setia, yang memegang janjinya.
contoh kesetiaan Allah ya. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 ya. Allah berjanji ya. Allah berjanji, pergilah dari negerimu dari sanak saudaramu, pada Abraham ya, berjanji pada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar ya, memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Sampai saat ini kita lihat bangsa Israel tetap menjadi biji matanya Allah. Kok enggak kita? Kok enggak bangsa kita? Kok enggak bangsa kita? Ini perjanjian Allah ya. Allah tetap memegang perjanjiannya. Sekali Allah berkata, aku akan memberkati engkau, Dia akan memberkati selama-lamanya ya. Nah, Israel tetap menjadi biji matanya Allah. Israel diberkati luar biasa ya. Bahkan hampir Israel dibuat Tuhan namanya masyhur hampir di segala bidang. Contohnya ya, di bidang ekonomi. Ekonomi dunia itu dikuasai oleh orang Yahudi. Ya. Pertanian ya, kelihatannya begitu. Tetapi pertanian itu luar biasa ya. Yahudi menemukan teknik-teknik yang luar biasa untuk mengubah padang gurun ya menjadi kebun buah-buahan, untuk mengubah tanah yang keras itu ya menjadi tanah yang subur. Ini luar biasa. Tuhan memberikan hikmat pada orang Yahudi, memberikan berkat yang luar biasa. Juga dalam hal persenjataan, di dalam penemuan ini, penemuan itu, orang Yahudi namanya menjadi masyhur ya. Ini luar biasa ya. Dia Allah yang memegang janji. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuh selamanya ku kan setia. Nah ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Oma dan Opa, pemirsa yang dikasih Tuhan. Tuhan berjanji ya, tak sekalipun Tuhan itu akan mengingkari. Sampai saat ini kita lihat bangsa Israel tetap menjadi bangsa yang luar biasa. Tanahnya cuma kecil, tetapi kecil-kecil cabai rawit. Ini luar biasa ya. Dijagai, dipelihara Tuhan ya. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semuanya berbalik dan bertobat. Tuhan itu tetap setia pada janjinya. Ya. Tuhan tetap setia pada janjinya. Sekalipun orang berubah setia. Sekalipun kita berubah setia. Sekalipun bangsa Israel berubah setia. Tuhan dia tetap Allah yang setia. Gak berubah. Karena dia memang setia. Kemudian sekalipun dunia menganggapnya sebagai satu kelalaian, tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia pegang janjinya. Mazmur 145 ayat 13b mengatakan, Tuhan setia di dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Perkataannya setia, perbuatannya setia. Nah, kita lihat tadi ya. Dia Allah yang setia, artinya dia pegang janji. Gak cuma pegang janji, tapi Allah itu tidak berubah ya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya konsisten. Kalau dia berjanji memelihara Israel, dia itu konsisten. Dia pelihara Israel sampai pada waktu perang 6 hari ya. Israel diserbu. Bangsa-bangsa di sekitar Israel ya. Berbagai negara, banyak negara menyerbu Israel.
Tapi Dia Allah yang setia. Dia Allah yang memelihara Israel. Ini luar biasa ya. Allah yang tidak berubah. Allah yang konsisten. Yuk mari kita lihat Maleakhi 3 ayat 9. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Ya, ini luar biasa. Tuhan tidak berubah. Yuk sama-sama katakan, Tuhan tidak berubah. Nah, ya, Allah tidak berubah. Allah kita tidak dipengaruhi oleh musim atau keadaan atau situasi ya, atau pandemi. Allah kita tidak dipengaruhi oleh semuanya itu. Dia mampu memberkati kita pada waktu panen, tetapi Dia juga mampu memberkati kita pada waktu paceklik. Ya, tidak dipengaruhi oleh hidup kita, enggak ya, enggak dilihat wah ini sehingga Allah aku batalkan janjiku. No ya. Tapi Allah berjanji, Dia tidak berubah ya. Sekalipun kita berubah, tetapi Allah kita tidak berubah. Kemudian apa lagi? Mengapa Allah kita disebut setia? Karena Dia Allah yang mau bayar harga ya. Untuk kesetiaannya Allah kita mau bayar harga ya. Dia mau mati di kayu salib ya, untuk kita ya. Sekalipun kita nggak setia, tetapi demi kesetiaannya, yuk kita lihat ketika di Kejadian 3 ayat 15 ya, ketika manusia jatuh di dalam dosa, apa yang dikatakan? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini ya, antara iblis dan perempuan ini, antara keturunan iblis dan keturunan perempuan ini ya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis ya. Nah ini ya, ini yang Allah lakukan sehingga Allah mau bayar harga ya. Keturunan perempuan ini, yang dinamakan keturunan perempuan ini adalah Allah sendiri ya. Allah mengirimkan anaknya yang tunggal ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang lahir melalui perawan Maria ya. Dia dilahirkan dari keturunan perempuan, meremukkan iblis, mengalahkan iblis. Ini bukti kesetiaan Allah ya. Allah bisa saja berkata kepada Adam dan Hawa, kan kamu yang salah, kamu yang tidak setia, kamu yang mengingkari janjimu ya. Tetapi apa yang dilakukan Allah? Allah membuat satu perjanjian ya. Aku akan menyelamatkan umatku. Wow, ini luar biasa sekali. Nah, kita juga lihat ya. Mengapa kita jangan meragukan Allah kita? Karena Allah kita adalah Allah yang pegang kendali. Allah itu menetapkan rancangan kehidupan kita ya. Apa yang ada di hidup kita itu sudah dirancangkan oleh Allah kita ya. Yuk kita lihat Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, seperti orang mau membuat rumah, mau bikin rumah ya. Ada blueprintnya ya, ada gambar birunya ya. Dia tahu pintunya nanti bakal di mana. Dia tahu ya kamarnya ada berapa. Dia tahu di mana letak toiletnya. Dia tahu berapa mobil yang muat di garasinya. Ya, dia tahu. Nah, ini blueprintnya. Demikian juga Allah kita. Allah kita luar biasa. Dia tahu mulai dari menetapkan hidup kita ya. Jauh sebelum kita ada di rahim ibu kita ya. Dia mengerti ya kehidupan kita dari awal sampai akhir. Dia Allah kita, Allah yang tahu ya. Apa yang akan terjadi 2 menit di depan, 10 menit di depan, bahkan pada waktu kita berumur 5 tahun ke depan, Allah kita tahu apa yang akan terjadi pada kita. Nah, demikian juga dengan bangsa Israel. Bangsa Israel Tuhan izinkan berputar-putar di padang gurun 40 tahun lamanya. Ya. Allah tahu rancangannya supaya bangsa yang tegar tengkuk ini, yang selalu bersungut-sungut itu, orang yang selalu bersungut-sungut dan tegar tengkuk,
binasa di padang gurun, ya. Nah, sehingga Tuhan tahu, Tuhan merancangkan hanya yang berumur 20 tahun ke bawah yang akan masuk ke negeri perjanjian. Dan itu yang terjadi, ya. Untuk apa? Supaya mereka dilatih untuk berperang, ya. Mereka nggak enak aja masuk tanah perjanjian, tapi mereka pada saat di padang gurun mereka dilatih untuk berperang. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan merancangkan hidup kita mulai dari awal, jauh sebelum kita ada dalam rahim ibu kita, dalam kandungan ibu kita, ya. Karena itu jangan ragukan Tuhan kita, ya. Dia Allah yang setia. Dia tahu kehidupan kita. Dia tahu kalau kita dalam keadaan susah, Tuhan tahu. Kalau kita dalam keadaan kekurangan mungkin, Tuhan tahu. Kalau kita dalam keadaan sakit, Tuhan tahu. Kemudian gak cuman itu. Gak cuman Tuhan merancang, Tuhan tahu rancangan kita. Tetapi apa yang Tuhan rancangkan itu adalah untuk kebaikan kita. Yeremia 29 ayat 11 katakan tadi, ya. Yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh harapan dalam hidup kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan yang jahat. Rancangan Tuhan bukan rancangan yang gagal, yang jelek. Tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan, hari depan yang penuh dengan harapan. Kita lihat kisah Yunus. Sepertinya Yunus, ya, karena ketololannya, karena kedegilan hatinya, dia menyeleweng, dia tidak taat kepada Allah, pada Bapa. Akhirnya dia dibuang ke laut. Apa yang terjadi? Sepertinya rancangan Allah gagal, sepertinya. Tetapi apa yang terjadi? Dikirimlah ikan yang besar, ya, untuk memasukkan, untuk menangkap Yunus, ya. Kemudian dibuang ke negeri Tarsis, ya. Nah, ini yang terjadi, ya. Untuk mengajar Yunus sepertinya nggak baik buat Yunus. Tetapi Allah kita sedang mengajar Yunus sebuah ketaatan. Allah kita sedang mengajar Yunus untuk tidak lari dari panggilannya. Allah kita sedang mengajar Yunus untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, ya. Nah, ini luar biasa sekali, ya. Kelihatannya tidak baik untuk Yunus, tetapi Allah merancangkan sesuatu yang baik, ya, masa depan yang penuh harapan, ya. Bagaimana dengan kisah Paulus dan Silas? Sepertinya Paulus dan Silas ketika dia melayani Tuhan, sepertinya, ya, sepertinya apa? Sepertinya dia mengalami satu musibah, dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Tetapi apa yang terjadi? Rancangan Tuhan gak pernah meleset, ya. Tuhan gak menyelamatkan penjaga penjara itu dengan seisi keluarganya. Ini luar biasa sekali, ya. Paulus dan Silas mengalami kemenangan yang luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin saat ini kita mengalami sesuatu yang kurang enak, yang gak baik. Mungkin pegangan nafkah kita, mungkin anak kita ngalami anak bapak, ibu, oma dan opa ngalami PHK, sehingga nafkahnya berkurang, nggak ada nafkah, bahkan dikatakan nggak ada nafkah lagi. Tetapi apa yang terjadi? Kita harus ingat, rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Ada harapan di dalam Allah. Ada damai sejahtera di dalam Allah. Sekalipun kelihatannya tidak baik, tetapi yang Allah rancangkan adalah damai sejahtera. Ini luar biasa. Kemudian apalagi? Jangan ragukan Allah, karena Dia Allah yang setia. Karena Allah pegang kendali hidup kita. Yang ketiga, karena apa? Karena Allah memberikan penolong bagi kita. Ini luar biasa, penolong dalam hidup kita, ya. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
diberikan roh penolong, ya. Penolong yang memampukan kita. Kita nggak bisa, kita nggak ada apa-apanya seperti wanita ini ya. Dia nggak bisa, tetapi ada satu tangan kuat, ya, yaitu penolong itu yang memampukan kita. Ya. Kalau dipikir-pikir, saya ini tadinya juga gagap, nggak bisa bicara dengan baik. Ya. Kalau bicara diulang-ulang, tetapi Roh Allah sendiri yang memampukan kita, yang memampukan saya untuk berbicara, untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu Roh Allah sendiri, ya. Roh Allah yang memampukan saya. Mungkin Bapak, Ibu, Oma dan Opa juga mengalami sesuatu yang berat, yang nggak mampu gimana ini nanti ke depan gimana, ya. Gimana ini ke depannya gimana? Nggak ada nafkah gimana. Tapi Oma dan Opa tidak sendiri. Ada roh penolong yang dikirimkan untuk Oma dan Opa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Bapak, Ibu, Oma dan Opa, pemirsa semuanya, jangan khawatir, jangan ragukan Tuhan. Dia memberikan penolong, ya. Dia akan menolong kita, ya. Dia akan membuat kita memampukan kita untuk bertahan, memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita. Saat ini kita lihat, ya, mungkin keadaan kita yang kurang baik itu, ya, Oma dan Opa ngalami, ya, sesuatu yang nafkah mungkin hilang, ya. Kalau nafkah hilang tuh udah lemes aja, kaki itu udah lemes, ya. Mengerikan. Bahkan uang tabungan sedikit demi sedikit diambil terus untuk menafkahi hidup kita. Jadi bagaimana hari esok, bagaimana? Rasanya nggak kuat lagi, ya. Tapi lagu tadi berkata, segala perkara dapat kutanggung. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, ini luar biasa. Roh penolong itu akan senantiasa menolong kita dan memampukan untuk menghadapi masalah. Kemudian Tuhan memberikan roh penolong. Nah, berikutnya, roh penolong itu ada di dalam kita, ya. Bukan di luar, di sana yang kadang-kadang lupa. Kadang-kadang, oh ya lupa. No, roh penolong itu ada di dalam kita. Jadi Bapak Ibu, gak usah khawatir, Oma dan Opa gak usah khawatir, ya. Dia tidak di luar, tapi Dia menuntun kita senantiasa, terus menerus, ya. Menuntun kita di dalam segala kebenaran, ya. Membuat kita menghasilkan buah roh, ya. Ini penting banget, ya. Penolong itu yang ada dalam hidup kita membuat kita menghasilkan buah roh, ya. Ada kasih, ada sukacita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini ada dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mulai nggak sabar, ya, Roh Kudus, ya, mulai mengajar kita untuk sabar, untuk lemah lembut, ya, untuk menguasai diri kita, ya. Sama saya dulu nggak sabaran, tetapi roh Allah yang ada dalam hidup kita membuat saya bisa menguasai hidup saya. Ketika ada orang maki-maki, saya bisa tambah maki-maki. Tetapi ketika roh Allah ada dalam hidup saya, ada penguasaan diri. Ini luar biasa, mengubahkan hidup kita. Sehingga kita mempunyai karakter ilahi, ya. Kita menjadi serupa dengan Allah. Nah, selain itu roh penolong itu juga apa? Roh penolong itu juga memberikan kekuatan, kuasa, ya. Memberikan kuasa
dalam hidup kita. Kuasa untuk apa? Ya, kuasa untuk memberitakan, ya, memberitakan amanat agung Tuhan, ya. Kuasa untuk apa? Yuk kita lihat firman-Nya. Yohanes 14 ayat 16. Tetapi kamu akan menerima kuasa, bukan Yohanes, ini salah. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan tanda-tanda ini akan menyertai kamu, ya. Menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Mereka akan mengusir setan demi nama Tuhan. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak binasa, tidak mendapat kecelakaan. Ketika meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Nah, kita menjadi saksinya Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Ini luar biasa, ya. Kita kemana kita berada, kita menjadi saksinya Tuhan. Ada otoritas Allah dalam hidup kita. Jangan ragukan Allah, ya. Jangan ragukan Allah. Kenapa? Ya, saya ulang. Mengapa kita jangan meragukan Allah? Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dia yang pegang janji. Dia Allah yang tidak berubah. Dia Allah yang mau bayar harga. Bahkan anaknya sendiri untuk bayar harga, untuk menebus dosa manusia. Dia Allah yang setia. Kemudian apalagi? Dia Allah yang pegang kendali hidup kita, ya. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, Dia Allah yang pegang kendali hidup kita, ya. Sehelai rambut jatuh, Tuhan, seizin Tuhan. Tanpa seizin Tuhan tidak ada sehelai rambut jatuh. Ini luar biasa, ya. Kemudian apalagi yang terjadi, ya. Dia memberi penolong dalam hidup kita, ya. Dia memampukan kita, ya. Segala perkara dapat kita tanggung karena dimampukan oleh Roh Kudus itu sendiri. Kemudian Roh Allah ada di dalam hidup kita. Nggak di luar, tapi di dalam hidup kita. Untuk apa? Membuat kita berbuah, ya. Ada buah roh dalam kehidupan kita. Sehingga kita punya karakter Allah. Kita punya menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Kemudian memberikan otoritas, memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan ragukan Allah. Puji Tuhan, ya, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Ya, seringkali kita ngalami sesuatu dan seringkali kita lupa. Tapi hari ini kita belajar. Hari ini kita sudah belajar. Dia adalah Allah. Dia adalah penolong yang setia. Jangan ragukan Dia. Puji Tuhan, Oma dan Opa. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak Surgawi untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau adalah penolong yang setia. Kami tidak mau meragukan Engkau karena Engkau Allah yang setia. Oh, terima kasih Engkau yang pegang kendali kehidupan kami dan Engkau memberikan penolong dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami serahkan setiap Oma dan Opa, semua Bapak Ibu pemirsa yang mendengarkan firman ini. Kami percaya dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, ya Bapak Surgawi, kami percaya Engkau akan membuat firman ini, oh Bapa, diterima oleh mereka. Mereka akan membuka hati mereka untuk menerima firman Tuhan, menjadi rema dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak lagi ragu-ragu bahwa kami semua mempunyai Allah yang setia. Terima kasih Bapak Surgawi. Urapi setiap Oma dan Opa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biar firman ini boleh menjadi kekuatan dan menjadi rema dalam hidup mereka. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Opa dan Oma. Puji Tuhan, semua diberkati. Puji Tuhan. Opa Oma, minggu depan kita ibadah onsite ya. Di GBI Tampak Siring pukul 9. Jangan lupa bawa teman-teman, tetangga, saudara-saudara, keluarga untuk datang. Kita akan bersama-sama beribadah memuji Tuhan. Dan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Ifung Suala. Biarlah itu memberkati kita semua. Mari Opa Oma, persiapkan diri kita. Masih minggu depan kita mau datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Ku datang ke hadirat-Mu,
menyatakan rasa syukurku. Mari Oma Opa yang ada di rumah, Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, kita sama-sama satukan hati. Kita akan akhiri ibadah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih anugerah kemurahan Tuhan. Engkau Allah yang memberi pertolongan buat setiap kami. Engkau Allah penolong yang sempurna, yang setia buat kami. Ini yang tidak membuat kami takut dan gentar, tapi karena kami percaya ada Allah yang terus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami selenggarakan ya Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati pujian penyembahan yang menguatkan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Semuanya ya Tuhan sangat-sangat menguatkan setiap kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami juga boleh berdoa ya Tuhan, mengangkat tangan kami ya Bapa. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan Yesus, untuk pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapa. Kami memberkati ya Tuhan Yesus Gembala Sidang kami atas GB Gatot Subroto, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama keluarga dan keluarga besar. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Tudung perlindungan Allah sempurna. Bahkan dimanapun hamba-Mu melayani, dimanapun Tuhan tempatkan. Di situ ada tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran menyertai hamba-Mu. Engkau yang memberkati hamba-Mu dengan kelimpahan. Engkau yang menguatkan terus hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta Kiki Haryadi. Kami menyerahkan Tuhan bersama Ibu terkasih Bu Mervina ya Bapak, dan juga seluruh anak cucu mantu dan keluarga dan bahkan keluarga besarnya ya Tuhan. Biarlah tudung perlindungan Allah juga sempurna atas keluar masuk Pak Kiki. Kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan kasih Tuhan dalam pengembalaan, bahkan dalam dunia sekuler sekalipun ya Bapak. Engkau ada terus bersama ya Tuhan, menyertai dan melindungi hamba-Mu ini Bapak. Terus Bapak pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi ya Bapak untuk alat kemuliaan-Mu dalam penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami, memberkati ya Tuhan Yesus Gembala Umas kami ya Tuhan yang kami kasih dan kami cintai. Kami berdoa mengangkat tangan memberkati Ibu Hana ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus memiliki ibu yang mengasihi Tuhan, yang punya hati ya Bapa untuk mengasihi Engkau. Biarlah Tuhan Yesus segala sesuatu yang dikerjakan ya Tuhan Yesus bersama Tuhan. Kami katakan itu semua akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan keberuntungan, dan kemanapun hamba-Mu melangkah, dimanapun Tuhan tempatkan hamba-Mu, kami akan terus melihat Tuhan ada tanda-tanda ajaib Tuhan dan kuasa Allah bekerja dalam kehidupannya bersama seluruh keluarga dan bahkan keluarga besarnya terus aman dalam perlindungan Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi buat alat kemuliaan-Mu, bahkan untuk mempersiapkan jemaat umas yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini kami juga mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami katakan shalom negeri kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ya Tuhan bulan ini ya Bapak, di mana bangsa kami Tuhan Yesus boleh Tuhan Yesus bertambah usia ya Bapak. Dan kami percaya ya Tuhan, semakin hari bangsa kami Tuhan akan semakin mengalami kemajuan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu buat Indonesia. Dan kami percaya ya Tuhan, Indonesia terus ada dalam genggaman tangan-Mu. Kami bawa Tuhan bangsa ini, kami bawa seluruh Tuhan Yesus orang-orang yang Tuhan percayakan ada dalam pemerintahan, presiden dan wakil presiden, seluruh jajaran kabinet menterian yang ada, bahkan seluruh Tuhan dewan-dewan yang ada ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, kepala-kepala daerah dari seluruh provinsi yang ada, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, rencana dan rancangan-Mu buat bangsa ini. Baik itu ya Tuhan Yesus yang saat ini sedang dijalani maupun ya Tuhan untuk tahun-tahun ke depan. Kami katakan Indonesia aman dalam kendali-Mu, Indonesia ada aman dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih Bapak, ini doa kami buat bangsa kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari Oma dan Opa, Bapak Ibu, pemirsa yang dikasih Tuhan, kita akan angkat kedua tangan kita buka hati kita untuk kita terima berkat daripada Bapa. Biar berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Bapak, Ibu, Oma dan Opa, pemirsa yang dikasih Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, bahkan berkat kesungguhan hati, berkat kekuatan. Salah, ganti. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, Oma dan Opa, pemirsa yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri, kita akan terima berkat daripada Bapa. Yuk kita angkat kedua tangan kita akan buka hati kita untuk terima berkat daripada Bapa. Biar berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Bapak, Ibu, Oma dan Opa, pemirsa yang dikasih Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita menjadi bagian Oma dan Opa. Bahkan berkat untuk tetap percaya, tidak meragukan Allah yang setia, Allah yang penolong yang setia terjadi pada Oma dan Opa. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.